Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk kegiatan pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara guru dengan siswa. Dalam pemanfaatannya, Google Classroom ini berkolaborasi dengan beberapa aplikasi lain dari Google seperti Google Drive, Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, Gmail, serta Google Calendar. Google Classroom juga dapat diakses melalui perangkat komputer, laptop, netbook, tablet, maupun smartphone dalam bentuk aplikasi maupun situs web. Fitur dalam Google Classroom yang pertama adalah tugas kelas, di mana guru dapat membagikan tugas, materi ajar, media pembelajaran, maupun soal-soal kepada peserta didik. Penilaian dari Google Classroom ini cukup beragam, mulai dari penilaian pengetahuan yang bisa dinilai dengan angka maupun menggunakan rubrik. Komunikasi dapat dijalin dalam Google Classroom melalui forum di mana siswa dan guru dapat saling berkomunikasi ataupun berdiskusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran diarsipkan dalam suatu folder di Google Drive sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diakses kembali tanpa kehilangan arsip-arsipnya. Google Classroom dapat diakses melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun dibuka melalui website. Keamanan pribadi artinya seluruh data dalam Google Classroom ini tersimpan secara aman. Keunggulan dari Google Classroom yang pertama, proses pembuatan kelasnya yang cukup mudah. Kemudian hemat dan efisien waktu karena Google Classroom ini didapatkan secara gratis, tidak perlu membayar ketika mendownload ataupun membuka websitenya. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi baik antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik atau gurunya. Yang keempat, penyimpanan data yang terpusat. Seluruh data dalam Classroom ini akan disimpan dalam satu folder. Berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Tampilan Google Classroom yang pertama adalah menu Classroom pada aplikasi pengajar dengan peserta didik ini berbeda. Dalam pengajar ada 4 halaman, sedangkan dalam halaman dari peserta didik hanya ada 3 saja. Yang berbeda adalah halaman nilainya. Akses pengajar dan peserta didik di Classroom juga berbeda, sehingga siswa tidak memiliki akses yang sama dengan guru. Tema Classroom dapat diubah sesuai dengan kelas yang diselenggarakan, misalnya gambar ataupun warnanya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dan penugasan dapat dijadwalkan ketika akan dimunculkan, sehingga guru tidak perlu terpaku pada waktunya. Membuat kelas baru, yang pertama, buka tab baru pada Google Classroom dan pastikan telah login menggunakan akun Google-nya. Klik
titik 9 di bagian kanan atas di sebelah foto profil, lalu klik ikon Classroom. Klik tanda tambah di bagian kanan atas dan pilih buat kelas, kemudian isikan keterangan kelas secara detail dan Classroom-nya siap untuk digunakan. Cara bergabung ke Classroom. Cara ini dapat digunakan untuk peserta didik yang akan masuk dan berpartisipasi dalam Classroom. Ada 3 cara dalam bergabung di Classroom. Yang pertama, menggunakan kode kelas. Kode kelas ini didapat dari guru, sehingga peserta didik cukup masuk ke halaman Classroom dan memasukkan kode kelasnya. Yang kedua, menggunakan tautan atau link yang dibagikan oleh guru. Siswa hanya tinggal mengklik tautannya saja dan bisa langsung masuk. Yang ketiga, menambahkan akun siswa dalam daftar peserta didik. Ini dilakukan oleh guru dengan memasukkan akun Gmail peserta didik. Bagian dari Google Classroom terdiri dari 4 bagian utama ini pada aplikasi guru. Yang pertama adalah forum, di mana terdiri dari identitas kelas seperti nama kelas, kemudian pengingat tugas, dan kanal berita di mana guru dan siswa dapat membagikan pengumuman ataupun diskusi bersama, dan tidak hanya berupa tulisan, dapat juga berupa gambar, video, atau file yang lain. Yang kedua adalah tugas kelas, terdiri dari tugas, kuis, pertanyaan, dan materi yang bisa dibagikan kepada peserta didik dan bisa diakses dengan mudah. Lalu ada anggota, daftar namanya, dan nilai. Cara membuat penugasan. Yang pertama, buka Classroom, kemudian klik di bagian tugas kelas, klik buat, dan pilih tugas, masukkan judul serta petunjuknya. Kemudian pada panel sebelah kanannya terdapat beberapa pilihan penugasan yang bisa dibuat, dan ada 3 pilihan dalam memunculkan tugasnya. Panel-panel dalam penugasan yang perlu Bapak Ibu ketahui yaitu yang pertama, penugasan ke kelas lain atau ke kelas tertentu, penugasan kepada siswa tertentu ataupun kepada seluruh siswa, menambahkan kategori nilai, mengubah nilai poin, menentukan batas atau tanggal dan waktu pengumpulan tugas, menambahkan topik, menambahkan lampiran, dan menambahkan rubrik penilaian. Selanjutnya nanti akan dibahas secara langsung. Dalam menambahkan materi di dalam Google Classroom, guru bisa menambahkan beberapa jenis materi. Dapat berupa file yang diambil dari penyimpanan Google Drive, ataupun file dari penyimpanan komputer yang diunggah, kemudian link ataupun tautan situs, video dari YouTube, serta berupa dokumen, slide, sheet, gambar maupun formulir. Untuk melihat tugas siswa, Bapak Ibu tinggal membuka Classroom, kemudian klik tugas kelas dan lihat tugas. Anda akan melihat jumlah siswa yang dikelompokkan berdasarkan status tugasnya. Yang pertama ditugaskan, diserahkan, dinilai, atau dikembalikan. Tinggal mengklik nama siswa yang ingin dikoreksi hasil tugasnya, kemudian beri penilaian, dan jika perlu ditambahkan komentar dan klik kembalikan. Tujuan dari dikembalikannya ini adalah agar peserta didik mengetahui berapa nilainya dan apakah perlu revisi atau tidak.
Selain itu, dengan diklik dikembalikan, maka nilai akan muncul dalam daftar classroom-nya. Nah, begini tata caranya. Kita coba langsung ya. Yang pertama, kita masuk ke tab baru Google dan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah login akun Gmail-nya. Silahkan dilihat di bagian kanan atas, kemudian pada titik 9 di kanan atas, klik lalu cari icon Classroom. Pada halaman pertama, klik tanda tambah di kanan atas, lalu ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Silahkan pilih buat kelas. Silahkan dibaca. Klik centang dan lanjutkan, lalu Bapak Ibu mulai bisa membuat kelasnya dengan memberikan nama. Misalnya di sini adalah kelas belajar TIK. Kemudian bagiannya bisa diisi kelompok atau tahun ajaran. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mata pelajaran juga bisa disesuaikan. Klik buat. Nah, beginilah tampilan dari Classroom. Pada bagian atas terdiri dari 4 halaman, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Pada forum terdapat nama kelas, kemudian keterangannya, dan terdapat kode kelas, di mana jika diklik nanti akan terlihat lebih besar, lebih jelas. Kode ini dapat dibagikan kepada peserta didik sehingga mereka dapat bergabung langsung, atau dengan klik salin link undangan di bagian bawahnya ini, tinggal diklik saja, kemudian dipastekan ke grup WA ataupun ke pesan kepada siswa, sehingga saat diklik mereka akan bisa langsung bergabung. Kemudian pilih tema, ini untuk mengganti tema kelas. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Misalnya saja karena kelas TIK, bisa memilih gambar yang relevan. Bapak Ibu juga bisa mengupload gambar dari gambar pribadi yang berhubungan dengan kelas, dapat dipasang dengan cara upload foto. Di bagian bawah pilih tema. Kemudian ada panel untuk pengingat tugas, karena di sini belum ada penugasan sehingga tidak ada penugasan yang perlu diselesaikan. Lalu pada bagian tengah ini adalah tempat untuk berdiskusi ataupun tempat untuk membagikan pengumuman. Bisa dipilih untuk semua siswa atau untuk salah satu, salah dua, salah tiga, dan seterusnya, bebas. Dengan menuliskan ataupun mengisi beberapa ataupun menambahkan beberapa seperti gambar, video, link. Nah, setelah diposting akan keluar sebagai pemberitahuan, otomatis siswa dapat memberikan komentar ataupun membalas ataupun saling berdiskusi di sana. Bapak Ibu bisa menjadwalkan untuk sinkronus atau
diskusi bersama secara langsung maupun asinkronus, yakni dengan memberikan tenggat waktu dalam melaksanakan diskusi. Untuk mengganti detail kelas, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian gambar gerigi di sebelah kanan. Kemudian bisa melihat kode kelas jika ingin dibagikan. Kemudian pada forum ada 3 pilihan, apakah siswa bisa memposting dan memberi komentar, atau hanya bisa memberi komentar, atau tidak bisa melakukannya. Ini bisa menjadi pilihan guru sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Tugas kelas di forum ini tampilannya apakah ingin detail atau hanya notif atau hanya dipadatkan saja, ini juga opsional. Penilaian akan kami bahas pada sesi selanjutnya. Halaman ini tadi diambil dari bagian gambar gerigi, roda gerigi di sebelah kanan atau untuk bagian pengaturan. Kemudian di tugas kelas, untuk membuat penugasan atau materi, silakan klik tanda tambah berwarna ungu ini, kemudian terdiri dari beberapa pilihan, tugas, ada juga tugas kuis. Tugas kuis ini akan berisi Google Form, kemudian pertanyaan dan materi, gunakan kembali postingan, serta topik. Agar lebih sistematis, Bapak Ibu bisa memilih topiknya dahulu, misalnya materi unit 1 sebagai topiknya. Dari topik ini ibaratnya seperti folder, sehingga dapat diisikan beberapa file yang relevan dengan namanya. Kemudian untuk membuat materi, silahkan klik buat, kemudian pilih materi, tuliskan judul materi yang akan disampaikan. Kemudian memberikan deskripsi, ini opsional, bisa dilakukan atau tidak, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian dapat menambahkan file dari drive, atau mengunggah dari komputer, atau memberikan link video dari YouTube, dan menambahkan materi berupa dokumen, slide, spreadsheet, gambar maupun formulir. Banyak pilihan materi banyak pilihan format materi yang bisa diberikan. Kemudian jangan lupa klik topik materi unit 1 agar masuk dalam foldernya. Simpan draft jika Bapak Ibu belum ingin mempostingnya secara langsung. Draft ini artinya siswa belum bisa mengakses dan melihat dari tampilan classroom mereka. Selanjutnya, untuk tugas atau penilaian, bisa klik tugas, tuliskan judulnya, kemudian petunjuknya sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk sejelas-jelasnya agar siswa ini paham bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Kemudian ini contohnya saja, kita ambil dokumen.
Lalu agar anak-anak dapat mengerjakan pada dokumen masing-masing, Bapak Ibu bisa memilih pilihan buat salinan untuk setiap siswa. Sehingga pada tampilan tugas mereka akan langsung mendapatkan satu file dokumen tersendiri yang berisi tugas yang dapat langsung mereka kerjakan di sana. Kemudian pada panel sebelah kanan bisa diberikan tenggat dan waktu, poin penilaian, kemudian pilihan kelas, ataukah untuk semua siswa atau hanya beberapa siswa bisa dipilih. Topik jangan lupa disesuaikan, dan rubrik ini untuk penilaiannya. Pada halaman anggota berisi daftar nama guru dan daftar siswa. Untuk menambahkan guru, tinggal diklik saja pada bagian gambar, kemudian ketikkan nama atau emailnya, lalu klik undang pada bagian bawah. Untuk menambahkan siswa juga dapat dilakukan dengan cara tersebut, dengan mengetik email peserta didik, kemudian klik undang. Link undangan juga bisa disalin kemudian dibagikan di grup WA ataupun dibagikan kepada peserta didik untuk dapat langsung diklik sehingga bisa langsung masuk ke classroom-nya. Untuk bagian nilai, sementara masih kosong karena belum ada tugas yang diposting. Kita kembali ke penugasan pada tugas yang pertama tadi. Kita tugaskan. Ditugaskan artinya akan keluar pada tampilan classroom siswa, sehingga siswa bisa mengaksesnya. Setelah diaktifkan, maka di bagian halaman nilai akan keluar bagian penilaian untuk siswa. Nama semua peserta didik akan masuk ke sana dan nilai-nilai akan terdaftar di sana secara rapi. Pada tugas kita bisa memberikan tenggat atau batas waktu pengumpulan. Dengan batas waktu ini diharapkan siswa bisa lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Nantinya juga akan terlihat pengingat pada bagian forum. Akan muncul pada pengingat tugas mendatang. Sehingga siswa jika membuka classroom-nya akan langsung tahu ada tugas apa saja yang belum dikerjakan. Kemudian dalam memposting materi ataupun tugas, Bapak Ibu Guru juga bisa menjadwalkan. Misalnya pada materi ini akan dijadwalkan muncul pada tanggal 29 September pukul 8. Maka jadwalkan sebelumnya dan otomatis pada tanggal itu, pada jam tersebut, materi akan secara otomatis muncul dan dapat diakses oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.